Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki sejumlah kiai yang mengajarnya di pesantren. Selain Raden Haji Yusuf, ada seorang kiai di pesantren Cikampek yang mengajar Syekh Nawawi. Kiai ini mengetahui pesan Ibunda Nawawi saat ia akan berangkat nyantri. Dikisahkan pada usia 5 tahun, Nawawi sudah mendapat bimbingan pelajaran dari ayahnya, Kiai Umar. Pelajaran yang didapatkannya mula-mula adalah ilmu-ilmu dasar agama Islam dan bahasa Arab. Pelajaran itu kira-kira berlangsung sampai 3 tahun lamanya. Setelah mendapat dasar-dasar pengetahuan agama, Nawawi bersama 2 orang saudaranya, yakni Tamim dan Ahmad, melanjutkan pelajarannya kepada Haji Sahal, seorang guru yang terkenal di Banten pada waktu itu. Dari Haji Sahal, mereka bertiga meneruskan pendidikannya kepada Raden Haji Yusuf, seorang ulama terkenal di daerah Purwakarta, dekat Karawang, Senok, Horgonje. Menyebut bahwa Raden Haji Yusuf adalah seorang ulama yang menarik perhatian para pelajar yang berkelana ke seluruh Jawa, terutama dari Jawa bagian barat. Haidar dalam buku berjudul Sejarah Bujangga Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Indonesia menyebutkan, sebelum menuntut ilmu, Nawawi yang pada waktu itu berusia sekitar 8 tahun terlebih dahulu meminta doa dan restu dari sang ibu. Nyai Zubaidah, ibunya, kemudian melepas kepergian Nawawi dengan hati penuh ikhlas dan berharap agar anak-anaknya memperoleh ilmu yang bermanfaat. "Aku doakan dan aku restui kepergianmu mengaji," ucap ibunya seraya mengelus rambut anaknya, "dengan satu syarat. Jangan kalian pulang sebelum kelapa yang sengaja aku tanam ini berbuah." Nawawi, Tamim, dan Ahmad berpamitan sambil mencium tangan ibunya. Segera mereka pun berangkat menuju pesantren untuk menuntut ilmu pengetahuan. Tatkala Nawawi telah merasa cukup menuntut ilmu dari pesantren Raden Haji Yusuf, ia mengirim kabar terlebih dahulu kepada ibunya. Nawawi senantiasa teringat pesan sang bunda agar tidak pulang terlebih dahulu sebelum pohon kelapa yang ditanam ibunya berbuah. Lama Nawawi menanti jawaban dari ibunya, namun ternyata tak kunjung datang jua. Akhirnya Nawawi memutuskan untuk pergi meninggalkan pondok pesantren itu dan mencari pondok pesantren yang lain bersama Tamim dan Ahmad. Ketiganya kemudian sampai di pondok pesantren di daerah Cikampek, Jawa Barat untuk belajar lugat bahasa Arab. Di tempat belajarnya yang baru ini, ketiga kakak beradik ini diuji terlebih dahulu oleh kiainya. Ternyata ketiganya lulus ujian dengan baik sekali, bahkan dinyatakan tidak perlu lagi mengulang belajar di pondok pesantren tersebut. Oleh kiainya itu, mereka bertiga dipersilahkan pulang. "Ilmu kalian telah cukup, kalian pulanglah, sudah ditunggu ibu kalian, sebab pohon kelapa di rumah telah berbuah," ucap sang kiai, seakan tahu bahwa santri-santri itu telah ditunggu sang ibu. Dari mana sang kiai mendapatkan berita bahwa pohon kelapa di rumah Syekh Nawawi telah berbuah? Dalam buku Karomah Para Kiai karya Syamsul Munir Amin dijelaskan, hal itu tidak lain karena karomah sang kiai bisa melihat sesuatu yang gaib walaupun tidak tampak di mata. Rupanya apa yang dikatakan sang kiai, guru ahli lugat dari Cikampek itu memang benar. Sebab setibanya Nawawi, Tamim, dan Ahmad di hadapan sang ibu, pohon kelapa yang sengaja ditanam beberapa tahun yang lalu kini telah tumbuh dan berbuah. Maka kedatangan mereka pun disambut dengan sukacita. Nawawi pun kembali ke desa kelahirannya, Tanara, setelah sekian tahun menuntut ilmu di beberapa pesantren. Cukup lama juga dia menggembara sebagai santri kelana, sejak pohon kelapa yang sengaja ditanam ibunya masih berupa tunas, sampai pohon itu tumbuh dan berbuah. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa lamanya Nawawi menggembara menuntut ilmu di pesantren-pesantren Jawa itu kurang lebih dari sekitar 6 tahun. Karena pada umumnya
umur pohon kelapa sampai bisa menghasilkan buah adalah 6 tahun. Syekh Nawawi amat kondang sebagai ulama besar pada ujung abad ke-19 Masehi. Beliau tinggal di Mekah dan menjadi salah satu guru besar dalam madhab Syafi'i. Di sana ia menyandang nama lengkap Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Muridnya beratus-ratus orang datang setiap tahun mengambil pelajaran agama Islam darinya, terutama di daerah Banten, Cirebon, dan daerah Sunda. Ada juga muridnya dari tanah Jawa, Melayu, Minangkabau, Sulawesi, Aceh, Ternate, dan daerah yang lain. Beliau banyak menulis kitab-kitab agama Islam, terutama dalam bahasa Arab, sehingga terkenallah namanya sampai ke Mesir, Syria, Turki, dan Hindustan. Hampir seluruh dunia Islam mengenal namanya. Beliau pernah diundang ke Mesir dan di sana disambut oleh para ulama Mesir dengan sambutan penuh penghormatan. Namanya tercantum dalam Kamus Al-Munjid, sebuah ensiklopedia bahasa Arab yang sangat prestisius karya Louis Makhlouf. Putra-putra Banten sendiri jika belajar ke Mekah, Syekh Nawawi lah yang dituju, sebab Syekh Nawawi pun mengajar dalam bahasa Sunda, dan bila telah mendapat ijazah darinya, mereka pun pulang ke Banten, lalu mengajar, mendirikan pondok pesantren dan madrasah. Oleh karena itu, walaupun telah lama kerajaan Banten dihapuskan Belanda dan negeri Banten seakan-akan dipisahkan dari daerah lain, namun pertahanan dan kekayaan jiwa penduduk Banten masih tetap terpelihara. Pertahanan dan kekayaan jiwa tersebut tidak lain adalah ajaran agama Islam. Syekh Nawawi lahir pada 1815 Masehi di Tanara, sebuah desa di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, sehingga namanya dikenal dengan Al-Bantani. Dia wafat pada 1897 Masehi di Makkah Al-Mukarramah. Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.